Yo, halo para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin akan membahas mengenai kelanjutan cerita animasi Invincible setelah season ketiganya. Dan kali ini kita akan masuk ke part yang kelima atau komik isu ke-70. Nah, di isu sebelumnya kita sudah melihat Invincible yang berhasil mengalahkan serangan alien yang bernama Universa, di mana Universa itu ingin mencuri semua energi yang ada di planet bumi untuk dibawa ke planetnya. Dan ketika masalah dengan Universa ini sudah selesai, Cecil tiba-tiba muncul di hadapan Invincible dan Eve. Lalu dia meminta tolong kepada Invincible ini untuk mengurus masalah invasi cumi-cumi luar angkasa, karena Guardian of the Globe yang mengurus masalah itu sudah kalah oleh kumpulan cumi-cumi tersebut. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Seperti biasa, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Isu kali ini dimulai dengan cumi-cumi luar angkasa ini yang sedang membacot mengenai keberhasilannya mengalahkan para pahlawan. Namun satu hal yang tidak dia tahu di sini, robot ternyata berhasil keluar dari armornya dan sekarang sedang menyusup melewati gorong-gorong bawah tanah. Di sini robot menyuruh rekan-rekannya yang tertangkap itu untuk terus mengalihkan perhatian si cumi-cumi selagi para warga dipindahkan dari area tersebut dan dirinya menyelidiki sesuatu di bawah kota tersebut. Nah, ketika cumi-cumi luar angkasa ini sibuk membacot, dia dikejutkan dengan kemunculan Invincible yang melesat ke arah dirinya dari dalam sebuah portal. Invincible yang menyerang cumi-cumi ini pun kemudian mendapatkan serangan balik, di mana gerombolan tsunami cumi-cumi sekarang mengerubungi tubuhnya dan membuat dia itu tidak bisa bergerak. Nah, selagi gerakannya tertahan di sini, Invincible bertanya kepada cumi-cumi luar angkasa ini kenapa dia bisa ada di planet bumi. Invincible bertanya hal ini karena dia ingin tahu apakah bangsa Mars yang mengirim cumi-cumi itu ke bumi sebagai sebuah serangan. Namun di sini si cumi-cumi cuma menjawab kalau dia itu datang bersama dengan tubuh astronot yang Invincible ini selamatkan. Alias Invincible inilah yang sudah membawa dirinya itu datang ke planet tersebut. Dan karena dia sekarang sudah memiliki banyak inang baru dan berkembang biak menjadi banyak, maka dia pun ingin mengambil alih planet bumi itu dan menjadikan semua manusia menjadi satu dengan para cumi-cumi. Invincible yang mendengar itu pun melepaskan cengkeraman dari gerombolan cumi-cumi yang menahannya, dan dia lalu kemudian menepukkan tangannya hingga membuat gerombolan cumi-cumi itu menjadi terpental. Hal ini juga membuat para Guardian of the Globe yang terjebak berhasil lolos, dan mereka pun kembali mulai menyelamatkan para warga yang masih ada di sana selama para cumi-cumi itu teralihkan oleh Invincible. Di sini Invincible bertanya lagi kepada si cumi bagaimana dia itu bisa yakin kalau dia bisa menang melawan dirinya, karena terakhir kali mereka itu bertarung, dia dan para Guardian berhasil mengalahkan si cumi tersebut. Mendengar pertanyaan dari Invincible, si cumi ini cuma menjawab jika dia sudah mempersiapkan sesuatu. Dan dengan persiapannya itu, maka semua perlawanan yang para pahlawan ini lakukan hanya akan berakhir sia-sia. Tentu mendengar hal tersebut, Invincible kembali melesat ke hadapan si cumi ini, dan dia langsung menghajarnya dengan sangat kuat sambil berkata kalau dia sekarang tidak akan menahan dirinya seperti dulu. Nah, sementara pertarungan mereka ini mulai memanas, robot yang ada di bawah tanah tempat mereka bertarung itu berhasil melewati berbagai cumi-cumi yang berpatroli dengan mulus. Dia pun mulai menelusuri arah dari mana para cumi ini datang, agar dia bisa memastikan kalau cumi-cumi itu tidak mempersiapkan sesuatu yang bisa menyusahkan para pahlawan yang sedang bertarung di atas. Nah, kembali lagi ke atas, si cumi yang kena hajar ini berkata kepada Invincible kalau serangan Invincible itu tidak ada gunanya, karena kalau tubuh yang dia pakai saat ini hancur, dia itu tinggal pindah ke tubuh yang lain karena sudah banyak manusia yang dia kendalikan. Namun Invincible di sini membantah perkataan si cumi, dan dia menyebut kalau para Guardian pada saat ini sedang membebaskan semua orang yang si cumi ini kendalikan, sehingga semakin waktu berlalu si cumi ini hanya akan semakin tersudut karena kehabisan inang. Invincible menegaskan kalau dia itu tidak akan membiarkan si cumi itu memperbudak seluruh orang di planetnya. Tapi si cumi tidak memperdulikan perkataan Invincible dan kembali menyerang Invincible dengan gerombolan cumi lainnya. Nah, kembali lagi ke robot yang saat ini berhasil menemukan inang lain dari si cumi-cumi ini. Robot sadar kalau inang yang ada di kota pada saat ini cumalah umpan, dan saat umpan itu berhasil dikalahkan lalu perisai energi dinonaktifkan, maka inang utamanya ini akan melakukan invasi mereka lagi dan membuat para hero yang lengah bisa kalah oleh serangan kejutan tersebut. Robot yang berhasil menemukan rencana asli si cumi ini pun mulai diserang oleh gerombolan cumi itu, dan dia tampak akan terjatuh dalam kendali cumi-cumi luar angkasa ini. Tapi dengan alat canggih yang sudah dia persiapkan dan peluru yang dia tembakkan ke dirinya sendiri, robot di sini pun berhasil menahan serangan tersebut dan lepas dari kendali pikiran si cumi ini. Dia pun lalu segera mengarahkan pistol khusus itu dan menembak inang utama yang si cumi ini simpan. Dan dengan tembakannya yang berhasil mengenai si inang ini, kendali si cumi terhadap cumi-cumi lainnya yang mengendalikan inang di sekitar tempat tersebut akhirnya menghilang. Namun berhubung inang yang ada di atas kota masih belum dikalahkan, maka serangan invasi di atas kota pun masih belum selesai.
Di sini sebenarnya situasi para pahlawan mulai terasa semakin memburuk, di mana para Guardian of the Globe yang sudah selesai melepaskan kendali cumi-cumi ini dari banyak warga sipil dan juga mengirim para warga sipil itu untuk evakuasi ke tempat yang aman. Mereka malah terdesak oleh serangan cumi-cumi ini ketika mereka mencoba membantu Invincible menghentikan si inang tersebut. Bahkan Monster Girl yang kembali ke wujud manusianya ini pun hampir dikendalikan oleh para cumi karena alat pelindungnya dirusak oleh lautan cumi-cumi ini. Dan tidak hanya Monster Girl, bahkan semua member Guardian of the Globe juga mengalami hal serupa, dan mereka itu tinggal menunggu waktu untuk kekalahan mereka saja. Invincible yang melihat tidak ada pilihan lain pun mulai membulatkan tekadnya, dan dia yang sudah tidak menahan dirinya ini pun seketika langsung melesat dan membunuh inang yang dikendalikan oleh cumi-cumi ini. Para Guardian terkhususnya robot di sini mempertanyakan aksi Invincible tersebut karena inang dari si cumi alias si astronot itu adalah warga sipil yang tidak berdosa, dan Invincible baru saja membunuh orang yang tidak bersalah tersebut. Invincible di sini pun tidak membalas perkataan robot, dan dia langsung segera terbang dan pergi dari tempat tersebut. Cecil yang melihat hal itu pun terlihat memaklumi tindakan Invincible karena dia tahu apa saja yang sudah Invincible ini lalui dalam beberapa waktu ke belakang. Di sini Cecil juga berhasil menyiapkan patogen yang akan bisa menghabisi para cumi-cumi luar angkasa ini, dan patogen itu akan dia lepaskan setelah Guardian of the Globe keluar dari perisai energi tersebut. Nah, dari masalah cumi-cumi luar angkasa ini, kita beralih ke rumah Invincible di mana Oliver sedang melakukan proses belajar hariannya bersama April. Nah, di sini April menyebutkan perubahan yang Oliver alami berdasarkan data yang dia kumpulkan, di mana semenjak Oliver mulai kehilangan kulit ungunya, umur Oliver itu juga bertambah semakin lambat, alias dia sekarang menua hampir mirip seperti manusia biasa. April juga menyebut jika saat Oliver itu baru lahir, kecepatan usianya itu mirip seperti usia ibunya, dan ketika dia sampai ke bumi, pertumbuhan usianya dari waktu ke waktu itu mulai melambat. Ya, hal ini disebabkan oleh DNA Viltrumite yang ada di tubuhnya sudah mengambil alih dan membuat DNA alien serangganya itu menjadi tidak dominan lagi. Nah, dari Oliver ini kita beralih ke markas Guardian of the Globe. Di sini robot atau Rex sedang berbicara dengan Monster Girl mengenai perbuatan Invincible sebelumnya, di mana Rex hampir tidak percaya kalau Invincible itu membunuh orang tidak bersalah, dan bahkan dia tidak mencoba memberikan pembenaran terhadap aksinya tersebut. Monster Girl yang mendengar keluh kesah Rex ini pun menjawab kalau Rex sebaiknya tidak usah terlalu memikirkan hal tersebut karena hal tersebut akan ditangani oleh Cecil nantinya. Nah, kemudian di saat Rex ini pergi mandi untuk membersihkan tubuhnya dari bangkai cumi-cumi luar angkasa ini, dia tiba-tiba saja batuk keras dan dari mulutnya keluar cumi-cumi luar angkasa. Rex yang melihat kalau dia baru saja memuntahkan cumi-cumi luar angkasa ini, langsung membunuh cumi-cumi itu tanpa berpikir dua kali. Dan tanpa mendapatkan kesempatan untuk mengendalikan Rex, si cumi-cumi ini pun akhirnya mati di tembok kamar mandi tersebut. Nah, kemudian dari Rex ini kita beralih ke Invincible atau Mark yang saat ini sedang berada di kamarnya dan berbicara dengan Eve. Eve di sini bertanya kepada Mark apakah urusannya dengan invasi alien itu berhasil selesai dengan mulus. Mark pun menjawab dengan nada lesu kalau dia membunuh pria yang dikendalikan oleh alien tersebut dan dia melakukan hal itu karena tidak punya pilihan lain. Mark di sini mencoba membenarkan perbuatannya dengan menyebut kalau nyawa banyak orang itu dipertaruhkan dan tidak ada cara lain selain membunuh si inang itu untuk menghentikan bencana tersebut. Eve yang mendengar itu pun mencoba menghibur Mark dengan berkata kalau itu bukanlah sesuatu yang buruk. Tapi Mark di sini malah berkata kalau itu adalah hal yang buruk, di mana dia itu mulai tidak bisa menahan dirinya dan mulai kehilangan kendali. Nah, di tengah pembicaraan mereka berdua ini, Cecil kembali tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dan Cecil berkata meski mereka itu sempat berselisih di masa lalu, tapi mereka sekarang harus mengesampingkan hal itu dan mulai kembali bekerja sama. Dan cerita pada isu kali ini pun berakhir sampai di sini. Nah, di chapter berikutnya kita akan melihat Omni-Man yang kembali lagi ke bumi ini. Dan Omni-Man itu akan bertemu dengan Mark Oliver beserta juga dengan istrinya lagi. Nah, kira-kira bagaimana reaksi keluarganya itu ketika melihat Omni-Man ini lagi? Ya, hal itu akan kita lihat pada isu berikutnya. Dan ya, seperti biasa, like video ini jika kalian suka. Tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.